Ya mudah-mudahan kita coba sinergikan supaya kita saling mendukung. Seperti ini skuad timnas Indonesia jika diisi para pemain keturunan yang moncer, bikin lawan ketar-ketir. Di bawah arahan Shin Tae-yong kini timnas Indonesia di berbagai kelompok umur perlahan kembali menunjukkan tajinya di level Asia di mana skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Asia. Setelah sebelumnya timnas Indonesia senior memastikan satu tiket untuk bisa berlaga di Piala Asia, terbaru skuad Garuda Muda, timnas Indonesia U23 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23. 2024 racikan dari Shin Tae-yong meramu timnas Indonesia baik di level senior maupun di level U23 terbukti berhasil. Kombinasi pemain muda dan juga pemain naturalisasi yang dilakukan Shin Tae-yong terbukti membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pasalnya, dalam hal naturalisasi, Shin Tae-yong tidak ingin asal menaturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dipantau dengan teliti untuk menentukan layakkah mereka memperkuat timnas Indonesia. Dan sejauh ini, sejumlah pemain yang sudah dinaturalisasi terbukti memiliki peran penting di dalam skuad timnas Indonesia baik di level senior maupun di level U23. Nama seperti Mark Klok, Jordi Amat dan Elkan Bagot menjelma menjadi sosok penting di skuad timnas Indonesia. Rian Flamingo, bek rasa striker keturunan Indonesia di Eropa yang bisa dilirik timnas. Nama Rian Flamingo mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi tahun depan, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Rian Flamingo asal klub Liga Italia, Sassuolo. Rian Flamingo yang masih berusia 20 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain bertahan, Rian Flamingo punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan buat timnas Indonesia. Berikut Indosport coba mengulas profil serta potensi dari Rian Flamingo, bek berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Rian Flamingo merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Barichum pada tanggal 31 Desember tahun 2002 silam. Dilansir dari keterangan akun Players with Future, diketahui bahwa Rian Flamingo memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Melihat dari data Transfermarkt, karir Rian Flamingo di Eropa memang terbilang cukup apik dan punya prospek menjanjikan. Sebelum dikontrak profesional bersama Sassuolo, pemain berpostur 186 cm ini sempat memperkuat beberapa tim akademi seperti BFC Busum, Almere City hingga Sassuolo sejak tahun 2021 lalu. Saat membela tim akademi Sassuolo, penampilan Rian Flamingo mampu mencuri perhatian beberapa tim Belanda. Tercatat saat memperkuat Sassuolo Primavera pada musim 2021 hingga 21-22, Rian Flamingo mampu mencetak 16 gol dan memberikan 2 assist dari total 58 pertandingan. Bersama Vitesse, ketenangan Rian Flamingo dalam memutus serangan lawan semakin terasa. Di usianya yang masih 19 tahun, ia mampu torehkan 33 laga di kasta teratas Liga Belanda musim lalu. Nama-nama yang menjadi calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia tengah dinanti-nanti oleh publik. Sebab, PSSI sempat berjanji mencari pemain keturunan, grade A, untuk Piala Asia 2023. Sebetulnya, sudah ada beberapa nama pemain keturunan yang telah melempar sinyal terkait skuad Merah Putih. Mereka menyatakan keinginan dan harapannya untuk bisa menggunakan lambang Garuda di dada. Nama-nama ini juga patut menjadi pertimbangan bagi federasi.
mereka punya potensi yang cukup besar untuk menjadi andalan terbaru timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Apalagi, di ajang ini, anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup A, Jepang, Irak, dan Vietnam, sudah menanti di depan mata. Salah satu desakan yang disuarakan publik ialah memproses pemain keturunan grade A. Berikut bola.com menyajikan ulasannya, Nathan Choeaon, Jae Itzes, Ragnar Oratmangoen. Nama pemain terbaru yang saat ini tengah menjadi sorotan ialah Nathan Choeaon. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk timnas Indonesia. Apalagi, bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarier di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Pemain keturunan Indonesia lainnya yang punya prospek cerah di masa depan ialah Jae Itzes. Bek tengah kelahiran Belanda ini merupakan opsi terbaik bagi PSSI dan timnas Indonesia. Jika memperhitungkan usianya, Jae Itzes masih punya karir yang panjang. Sebab, pemain kelahiran Mierlo, Belanda, ini masih berumur 23 tahun. Sebagai informasi, dia lahir pada 2 Juni 2000. Setelah sempat malang melintang bersama sejumlah klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles, pemain berpostur 190 cm itu kini merumput bersama klub kasta kedua Liga Italia, Venezia, pemain naturalisasi berlabel Grade A lainnya yang juga bisa menjadi alternatif bagi PSSI dan timnas Indonesia ialah Ragnar Oratmangoen. Saat ini, dia berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Pemain yang posisi naturalnya sebagai winger kiri ini memang punya atribut multiposisi. Sebab, dia juga bisa diplot sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah andai kebutuhannya mendesak. Secara pengalaman, Ragnar punya jam terbang yang menarik di kasta tertinggi Liga Belanda. Selama 2 musim terakhir, dia aktif bermain di Eredivisie, baik itu bersama Go Ahead Eagles maupun FC Groningen. Indonesia akan menghadapi negara berperingkat 20 ranking FIFA sekaligus nomor 1 di Asia. Ya, Jepang. Pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka berhasil mengalahkan Jerman dan Spanyol. Sementara Indonesia, merupakan tim nasional sepak bola yang sedang mencoba membangun kekuatan di Asia. Persiapan Indonesia menuju Piala Asia 2023 pun sangatlah panjang. Dalam persiapan itu juga sepak bola Indonesia memanfaatkan Jepang demi kemajuan. Tepatnya pada Mei 2023 lalu, ketika PSSI bekerja sama dengan Jepang dalam beberapa poin, seperti kualitas wasit dan sepak bola perempuan. Namun demi berbicara banyak di Piala Asia 2023, memasok skuad dengan kekuatan pemain-pemain naturalisasi, seperti menjadi hal utama. Cara itu seolah menjadi sebuah jalan pintas demi skuad yang berkualitas. Tengok saja jajaran pemain-pemain Indonesia saat ini dihuni oleh 7 pemain naturalisasi. Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Mark Klok, dan Stefano Lillipali, menjadi wajah asing di skuad Indonesia era kepelatihan Shin Tae-yong. Shin bukannya tidak pernah meminta secara langsung proses naturalisasi. Sebagai pelatih, tentu ia ingin mempunyai pemain berkualitas di dalam timnya. Pada Februari 2023 lalu, dia pernah secara langsung meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk mempercepat proses naturalisasi. Khususnya pemain yang saat itu dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Memang proses naturalisasi U20 sedikit terlambat dan saya mohon perhatiannya dari Pak Presiden. 3 pemain ini, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, harus cepat bergabung barulah kita membuat tim yang baik. Jujur sampai saat ini memang sangat kurang waktunya buat membuat tim yang baik, ujar Shin seperti dilansir dari detik.com. Dari 3 nama yang diajukan Shin, hanya Hubner yang gagal terrealisasi. Desakan Shin untuk menggunakan pemain naturalisasi memang tidak lepas dari keinginannya untuk mencapai prestasi. Apalagi sistem pembinaan dan liga yang ada di Indonesia seperti tidak mampu menyediakan pemain sesuai kriteria Shin. Mengingat pondasi jangka panjang pembinaan kelompok umur terstruktur, belum mendapatkan prioritas besar.
Padahal PSSI memiliki gagasan pembinaan bernama EPA, Elite Pro Academy. Seyogianya, EPA menjadi kawah candra di muka bagi pemain-pemain muda untuk mendapatkan jam terbang. Timnas Indonesia U23 diperkuat dua pemain naturalisasi yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jenner dan Struijk jadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Dua pemain yang merumput di Eropa ini selalu dimainkan sebagai starter oleh Shin Tae-yong di laga kontra Taiwan dan Turkmenistan. Struijk jadi andalan di lini depan bersama Ramadan Sananta saat menang telak atas Taiwan 9-0 pada 9 September lalu. Meski gagal mencetak gol lewat titik penalti, penyerang milik Ado Den Haag ini berhasil menyumbang 1 dari 9 gol Timnas Indonesia U23, sedangkan Jenner jadi nyawa di lini tengah Garuda Muda. Pemain berusia 19 tahun ini mampu menjaga ritme permainan dengan sangat baik. Jenner bahkan menjadi kreator untuk gol Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Satu umpan kuncinya juga turut andil atas gol yang dijaringkan Ilham Rio Fahmi ke gawang Taiwan. Pengaruh Jenner semakin kentara saat Timnas Indonesia U23 menang 2-0 atas Turkmenistan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia U23 2024. Jenner tampil penuh determinasi demi memastikan pemain Turkmenistan tidak leluasa masuk ke area pertahanan Timnas Indonesia U23. Pemain muda FC Utrecht ini juga mencetak gol yang memecah kebuntuan Timnas Indonesia U23 pada menit ke-39. Berkat gol Jenner, para pemain Timnas Indonesia U23 tampil lebih lepas. Sementara itu, Struijk tidak dinaungi keberuntungan di laga tersebut. Struijk mendapatkan setidaknya 5 peluang tetapi tidak ada satupun yang menjadi gol. Meski gagal mencetak gol, penampilan Struijk tetap diapresiasi karena begitu rajin membuka ruang untuk merepotkan pemain belakang Turkmenistan. Rafael Struijk dan Ivar Jenner memberikan penilaian terhadap supporter Timnas Indonesia selepas turnamen kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal ini diungkapkan Rafael Struijk dan Ivar Jenner melalui akun Instagram pribadi masing-masing pemain yang kompak diunggah pada Rabu, 13 September 2023, siang waktu Indonesia Barat. Terlihat dari akun Rafael Struijk dan Ivar memberikan pujian kepada supporter Timnas Indonesia. Ivar Jenner dalam akun Instagram mengunggah foto dirinya saat laga Timnas Indonesia versus Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, 12 September 2023. Pemain berusia 19 tahun itu menghiasi postingan dengan caption yang tertuju langsung kepada supporter Timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa laga Indonesia, tulis Ivar Jenner. Dukungan supporter yang membludak di Stadion Manahan Solo menjadi dasar pemain naturalisasi itu mengucapkan rasa terima kasih. Terlebih ia juga sukses mencatatkan gol perdana untuk Timnas Indonesia U23 dalam laga tersebut, serupa dengan Ivar Jenner. Rafael Struijk juga mengapresiasi dukungan dari supporter Timnas Indonesia.